Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, 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 Salam Pancasila. Mohon izin memperkenalkan diri, Praja Utama Jimu Saputra MWP 330595, Staf Pendaftaran Provinsi Banten. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ujian akhir semester, praktikum evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Dimulai dari yang pertama, yaitu mengenai alur evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Alur evaluasi kinerja pemerintahan daerah merupakan suatu sistem dan proses yang terstruktur untuk menilai capaian pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran daerah dalam periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan. Secara umum, alur ini dimulai dari penentuan rencana strategis seperti RPJPD, RPJMD, dan Renja, penetapan indikator kinerja utama, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga pengumpulan data kinerja. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan analisis perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi capaian di lapangan. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, yaitu output atau outcomes, tetapi juga berfokus pada prosesnya, yaitu manajemen sumber daya dan anggaran. Sehingga hasil dari evaluasi ini bisa dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJIP dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD, digunakan untuk memberikan umpan balik yang sangat penting bagi perbaikan perencanaan di masa mendatang. Dengan demikian, alur evaluasi ini membentuk suatu siklus manajemen kinerja yang berkelanjutan sehingga memastikan bahwa program pembangunan daerah relevan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Kemudian, apa sih yang disebut dengan RPJPD? RPJPD ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, dan pedoman utama dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD. Jadi dalam menyusun RPJMD ini diperlukan adanya RPJPD, sehingga RPJMD ini memiliki durasi 5 tahun, kemudian akan menjadi acuan bagi setiap kepala daerah untuk memimpin. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi hasil capaian pembangunan selama 20 tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kondisi lingkungan, strategis, potensi, hingga tantangan pembangunan daerah. RPJPD ini berfungsi sebagai kristalisasi dari cita-cita dan tujuan fundamental pembangunan daerah, sehingga memberikan kepastian arah dan menjamin adanya sinergi serta konsistensi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah. RPJPD ini ditetapkan melalui peraturan daerah atau Perda, dan penetapannya dilakukan paling lambat 1 tahun setelah undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur perencanaan pembangunan nasional diundangkan. Visi yang terkandung di dalamnya harus selaras dengan visi pembangunan nasional dan juga harus memperhatikan kondisi geografis, sosial, ekonomi spesifik daerah tersebut. Secara esensial, RPJPD ini menjadi dokumen yang mengikat seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat untuk bergerak menuju suatu tujuan pembangunan jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 disajikan dengan sistematika yang paling sedikit memuat: yang pertama, bagian pendahuluan; yang kedua, gambaran umum dan kondisi daerah; yang ketiga, permasalahan dan isu strategis daerah; selanjutnya yang keempat, visi dan misi daerah; yang kelima, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai RPJMD. Apa yang disebut dengan RPJMD?
RPJMD ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran secara terperinci dan operasional dari visi, misi, dan program kepala daerah yang terpilih untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. RPJMD ini merupakan dokumen yang berfungsi sebagai cetak biru pembangunan yang harus berpedoman pada RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebelumnya yang telah dibahas, yang berdurasi 20 tahun, sehingga memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Dokumen ini mengintegrasikan antara arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program-program prioritas dari seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, dan program kewilayahan yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian, RPJMD ini merupakan panduan utama untuk mengikat bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan atau RKPD, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dianggarkan selaras dengan janji politik kepala daerah kepada masyarakat, serta bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka panjang. Sehingga pada saat ini terjadi kekosongan pada RPJMD, maka arah pembangunan ditentukan oleh RKPD. RKPD tetap disusun setiap tahun. PJ kepala daerah atau PLT kepala daerah mengarahkan penyusunan RKPD dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD, isu-isu strategis nasional dan provinsi, serta musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 mengenai hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat pertama pendahuluan, kedua gambaran umum kondisi daerah, ketiga gambaran keuangan daerah, keempat permasalahan dan isu strategis daerah, serta hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat 1 tadi disajikan dengan sistematika yang paling sedikit memuat yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum kondisi daerah, yang ketiga gambaran keuangan daerah, yang keempat permasalahan dan isu strategis daerah, yang kelima visi, misi, tujuan dan sasaran, yang keenam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, yang ketujuh kerangka pendanaan, pembangunan dan program, yang kedelapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya kita beranjak ke pembahasan berikutnya mengenai Renstra SKPD. Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang menjadi panduan utama bagi setiap unit kerja atau dinas untuk jangka waktu 5 tahun, sejalan dengan periode masa jabatan kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Renstra SKPD ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan indikatif yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Kedudukan Renstra sangat penting karena fungsinya adalah menjabarkan secara teknis dan sektoral mengenai sasaran-sasaran makro RPJMD ke dalam rencana spesifik dan terukur di tingkat unit pelaksana. Dokumen ini wajib disusun yang berpedoman pada RPJMD dan memastikan bahwa kinerja SKPD secara kolektif mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta menjadi acuan utama bagi penyusunan RKPD atau rencana kerja SKPD tahunan, yang pada akhirnya menjadi dasar untuk pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Dalam penyusunan rancangan awal Renstra perangkat daerah ini, sebagai yang dimaksud dalam pasal 10 disajikan sistematika paling sedikit memuat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017, di mana sistematikanya paling sedikit memuat pertama pendahuluan, yang kedua gambaran pelayanan perangkat daerah, yang ketiga permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, yang keempat tujuan dan sasaran, yang kelima strategi dan arah kebijakan,
Yang keenam, rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Yang ketujuh, kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Dan yang terakhir, penutup. Selanjutnya beranjak ke pembahasan berikutnya, yaitu apa yang disebut dengan RKPD dan SPM. RKPD merupakan rencana kerja pemerintah daerah, yaitu merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan suatu daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota, yang merupakan penjabaran operasional dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang berdurasi selama 5 tahun. RKPD ini berfungsi sebagai instrumen utama yang menjamin konsistensi antara perencanaan strategis jangka menengah dan proses penganggaran tahunan, sehingga dalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya untuk periode 1 tahun anggaran. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja atau renja pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, yang menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA, serta prioritas dan plafon anggaran sementara, biasa disebut dengan PPAS, untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang bersangkutan. Sehingga pada intinya RKPD ini merupakan perwujudan tahunan dari janji, visi dan misi kepala daerah yang diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja pemerintah nasional, serta di dalamnya wajib mengintegrasikan pencapaian standar pelayanan minimal atau SPM. Sementara apa sih yang disebut dengan SPM? SPM ini merupakan suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. SPM ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dan wajib diterapkan oleh pemerintah daerah. SPM ini mencakup sektor-sektor mendasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan infrastruktur dasar. SPM ini bukan sekedar target, tetapi merupakan tolak ukur kuantitatif dan kualitatif yang harus dipenuhi pemerintah. Sehingga pemerintah daerah ini memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi pada level tertentu tanpa memandang kondisi fiskal daerah. Oleh karena itu, SPM sangat berkaitan erat dengan RKPD karena pencapaian target SPM ini wajib diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan RKPD dan dianggarkan melalui APBD, yang menjadikannya salah satu prioritas utama dalam alur evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya ke pembahasan berikutnya mengenai rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD. Renja SKPD ini merupakan dokumen perencanaan kerja yang bersifat tahunan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, yang bisa disebut dengan perangkat daerah. Dokumen ini juga berfungsi sebagai penjabaran operasional dan detail dari rencana strategis atau Remsra yang harus selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang bersifat tahunan juga. Secara substansi, Renja SKPD ini memuat rincian lengkap mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam 1 tahun anggaran. Dengan demikian, Renja SKPD merupakan pedoman paling teknis dan konkret bagi setiap unit kerja untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi dasar langsung dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA yang kemudian akan diusulkan untuk menjadi bagian dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selanjutnya beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai IKU, IKK, dan IKD. Dalam konteks perencanaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, IKU, IKK, dan IKD adalah merupakan jenis-jenis indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran. Di mana yang pertama, indikator kinerja utama atau IKU merupakan ukuran keberhasilan yang paling penting dan strategis yang digunakan untuk menggambarkan tingkat
pencapaian sasaran dan tujuan strategis suatu instansi pemerintah atau pemerintah daerah secara keseluruhan atau satuan kerja perangkat daerah, sehingga IKU ini bersifat outcome oriented atau berfokus pada hasil dan dampak akhir yang ingin dicapai, bukan sekedar proses atau output dari kegiatan. Fungsinya dari IKU ini merupakan untuk menetapkan apa yang benar-benar penting untuk diukur dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Misalnya seperti presentasi penurunan angka kemiskinan atau indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kemudian yang kedua itu merupakan indikator kinerja kunci atau biasa disebut dengan IKK. Istilah indikator kinerja kunci seringkali digunakan untuk memperjelas atau mendukung pengukuran IKU. Khususnya pada level operasional atau kegiatan, IKK berada pada level di bawah IKU sehingga lebih fokus pada output atau efisiensi dari proses atau kegiatan yang secara langsung mempengaruhi pencapaian IKU. IKK ini berfungsi sebagai indikator penunjang yang gunanya untuk mengukur elemen-elemen spesifik yang harus dilaksanakan agar IKU dapat tercapai dengan baik. Fungsinya IKK ini untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi penggerak untuk mencapai hasil strategis dari IKU. Misalkan untuk mendukung IKU dalam penurunan angka kemiskinan dalam suatu daerah, jumlah pelatihan kerja yang diselenggarakan atau tingkat serapan anggaran program pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, indikator kinerja daerah atau IKD. IKD ini merupakan sekumpulan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai secara menyeluruh keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di wilayah tersebut. Jadi IKD ini mencakup indikator yang luas dan komprehensif, digunakan terutama untuk tujuan evaluasi oleh pemerintah yang lebih tinggi. Misalkan pada tingkat Kementerian Dalam Negeri melalui evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EKPPD. IKD ini biasanya berfokus pada hasil akhir dari seluruh urusan pemerintahan yang seringkali mencakup dimensi kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Misalkan pada indeks pembangunan manusia atau IPM, pembangunan pertumbuhan ekonomi daerah, atau nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP. IKD ini memberikan gambaran kinerja makro daerah secara keseluruhan, dan kemudian IKU ini merupakan sasaran strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan SKPD secara kolektif yang mendukung IKD. Sedangkan IKK ini merupakan tolak ukur operasional dari program dan kegiatan harian SKPD yang pelaksanaannya berhasilnya akan mengatur pencapaian IKU dan pada akhirnya akan meningkatkan IKD. Selanjutnya ke pembahasan berikutnya mengenai Lakip Menpan RB. Lakip dan Menpan RB itu merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam sistem manajemen akuntabilitas kinerja di Indonesia. Yang pertama Lakip. Lakip ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan dokumen laporan tahunan yang disusun oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pihak pemberi mandat atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran yang telah mereka laksanakan secara substansif. Secara substansif, Lakip ini menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja, yaitu perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti penjajian kinerja dengan realisasi atau hasil kinerja yang telah dicapai pada satu tahun anggaran tersebut. Kemudian kaitan anggaran dan hasil memberikan penjelasan mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya atau anggaran dalam menghasilkan output dan outcome yang telah direncanakan. Lakip ini merupakan salah satu elemen penting dari Sakip yang merupakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sehingga istilah Lakip juga sering disebut sebagai laporan kinerja atau Lakin atau laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP.
Yang kedua, Menpan RB, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menpan RB ini merupakan kementerian yang memiliki peran sentral dan kewenangan utama dalam merumuskan, menetapkan, dan mengevaluasi kebijakan di bidang aparatur negara, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam konteks Lakip, Menpan RB ini berfungsi sebagai regulator dan pembuat pedoman. Menpan RB ini menyusun peraturan, pedoman, dan tata cara baku penyusunan sakip termasuk Lakip yang wajib diikuti oleh seluruh instansi pemerintah di seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, Lakip ini merupakan produk pertanggungjawaban kinerja, sementara Menpan RB ini merupakan lembaga regulator dan evaluator yang memastikan kualitas dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di seluruh instansi pemerintah berjalan dengan baik. Selanjutnya, pembahasan berikutnya mengenai LPJ Kepala Daerah kepada DPRD, sekarang berubah menjadi LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD. Perubahan istilah laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD menjadi laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD ini merupakan perubahan yang dasar dalam sistem ketatanegaraan daerah di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kenapa kedua istilah tersebut adanya terjadi perubahan? Yang pertama, LPJ Kepala Daerah kepada DPRD itu di era sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, pada era tersebut menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, makna dan implikasi dengan istilah pertanggungjawaban ini memiliki bobot hukum dan politik yang sangat kuat, sehingga mirip dengan pertanggungjawaban dalam sistem parlementer. Jika DPRD menilai laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diterima atau ditolak, konsekuensinya bisa sangat serius, yaitu DPRD memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden. Ini menunjukkan bahwa kepala daerah secara politik bertanggung jawab penuh kepada DPRD. Yang kedua, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD. Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, setelah bergulirnya reformasi dan diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, istilah LPJ kemudian diganti menjadi LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban. Istilah keterangan ini menunjukkan bahwa laporan ini berfungsi lebih sebagai penyampaian informasi dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran, sehingga pergeseran kekuasaan pada era ini mencerminkan pergeseran fundamental dalam hubungan kepala daerah dan DPRD. Karena kepala daerah tersebut dipilih oleh rakyat, sehingga ia tidak lagi secara politik bertanggung jawab kepada DPRD. Fungsi DPRD tidak lagi berwenang untuk menerima atau menolak LKPJ yang berujung pada pemberhentian kepala daerah. Setelah menerima laporan keterangan pertanggungjawaban, tugas DPRD yaitu membahas dan memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini berupa catatan strategis, saran atau koreksi kepada kepala daerah untuk melakukan perbaikan di masa mendatang dan memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan eksekutif, sehingga bukan lagi fungsi politik untuk menentukan jabatan kepala daerah. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah, saat ini menggunakan regulasi yang terbaru, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana regulasi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada LKPJ saat ini, keterangan pertanggungjawaban itu bersifat informasi dan evaluasi kinerja, sedangkan sebelumnya laporannya bersifat pertanggungjawaban yaitu politik dan hukum. Pada saat LKPJ kepala daerah saat ini menerima laporan dan memberikan rekomendasi atau catatan strategis, di mana sebelumnya itu hanya menerima atau menolak laporan. LKPJ saat ini tidak menyebabkan kepala daerah jatuh atau diberhentikan, sedangkan LKPJ yang sebelumnya dapat berujung atau usulan pemberhentian kepala daerah oleh DPRD.
Jadi perubahan dari laporan pertanggungjawaban menjadi laporan keterangan pertanggungjawaban ini adalah konsekuensi logis dari sistem demokrasi lokal di mana kepala daerah ini dipilih langsung oleh rakyat, sehingga tujuannya adalah memisahkan tanggung jawab politik kepala daerah kepada pemilih kepala daerah, yaitu rakyat itu sendiri, dari fungsi pengawasan dan kontrol DPRD, sehingga kepala daerah ini bertanggung jawab atas kinerja kepada rakyat, sementara DPRD ini bertugas mengawasi kinerja tersebut melalui dokumen LKPD. Selanjutnya apa yang disebut dengan LPPD dan Mendagri. Jadi hubungan antara LPPD dengan Mendagri ini memiliki hubungan yang sangat erat dan dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Yang pertama, LPPD ini merupakan kepanjangan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana ini merupakan suatu laporan yang disusun oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, atau wali kota, yang disampaikan kepada pemerintah pusat, baik itu Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Jadi fungsi utama dari disusunnya LPPD ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepala daerah kepada pemerintah pusat, yang fungsinya untuk melaporkan pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terutama urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana indikator kunci penyusunan LPPD ini berdasarkan indikator kinerja kunci atau IKK yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebelumnya. IKK ini mengukur mengenai tingkat keberhasilan daerah dalam mencapai suatu output atau outcome dari setiap urusan yang ditanganinya. Dasar hukum penyusunan LPPD ini diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri. Hubungan antara Mendagri dan LPPD, di mana peran Mendagri terkait LPPD itu meliputi yang pertama sebagai regulator dan pembina teknis. Mendagri ini menetapkan pedoman teknis mengenai format dan indikator kunci atau IKK yang harus digunakan pemerintah dalam menyusun LPPD. Seluruh laporan yang dilaporkan harus disampaikan melalui jalur hierarki, melalui bupati atau wali kota kepada gubernur dan gubernur kepada Mendagri. Selanjutnya yang kedua sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD. Yang terakhir untuk penetapan kebijakan dan pembinaan. Beranjak ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai ILPPD. Sekarang menjadi LPPD kepada masyarakat. Jadi perubahan dari ILPPD menjadi RLPPD ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menyeragamkan terminologi dan memperjelas kewajiban pemerintahan daerah untuk mewujudkan suatu transparansi dan akuntabilitas publik. ILPPD ini merupakan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana pada status lama ini LPPD ini merupakan istilah yang digunakan pada peraturan lama yaitu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebelum direvisi dengan peraturan pemerintah yang terbaru. Jadi pada dasarnya ILPPD ini merupakan informasi ringkas dari LPPD yang ditunjukkan kepada masyarakat. Tujuannya untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi dan sebagai wujud transparansi pemerintah daerah terhadap kinerja dan penggunaan anggaran. Yang kedua, ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD, di mana ini merupakan istilah resmi yang digunakan saat ini yang diatur secara spesifik dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2014 mengenai LPPD. RLPPD ini merupakan dokumen ringkas yang mudah dipahami yang merangkum capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Tujuannya untuk menyediakan akses informasi yang cepat dan ringkas kepada masyarakat luas melalui beberapa media seperti website resmi, media pengumuman atau papan pengumuman. Jadi penyusunan RLPPD ini merupakan wujud asas dari akuntabilitas dan transparansi yang mewujudkan pemerintah daerah
tidak hanya melaporkan kinerjanya kepada atasan atau kepada legislatif, tetapi juga kepada pihak yang berhak untuk mengetahuinya dan bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan penerima layanan. Lanjut ke pembahasan berikutnya, apa yang disebut dengan APBD dan APBP. Jadi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat rencana pendapatan serta belanja daerah dalam satu tahun anggaran. APBD ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. APBD ini mencerminkan kebijakan fiskal daerah yang termasuk bagaimana sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, dan dana transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan sah dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara APBDP ini merupakan perubahan terhadap APBD yang ditetapkan sebelumnya, yaitu dilakukan apabila terjadi perkembangan atau kondisi yang menyebabkan perlunya penyesuaian anggaran. Perubahan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalkan seperti penambahan atau pengurangan pendapatan, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dana darurat, atau prioritas baru yang harus segera dibiayai. Jadi APBDP ini disusun dengan tujuan untuk pengelolaan keuangan agar tetap efisien, realistis, dan sesuai dengan kondisi aktual di tiap daerah. Pembahasan selanjutnya itu apa yang disebut dengan KUA dan PPAS. KUA ini merupakan kebijakan umum anggaran, yaitu adalah dokumen tahap awal yang memuat pokok-pokok kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi-asumsi ekonomi makro yang mendasari satu tahun anggaran. KUA ini berfungsi sebagai landasan filosofis dan strategis dalam merancang APBD. Jadi KUA ini mencakup analisis kondisi ekonomi makro daerah, perakiraan penerimaan pendapatan daerah, atau alokasi umum belanja daerah. Sedangkan PPAS ini merupakan prioritas dan plafon anggaran sementara, di mana PPAS ini merupakan dokumen tahap lanjutan setelah disusun KUA yang telah disepakati sebelumnya, sehingga berisi skala prioritas pembangunan daerah dan patokan batas maksimal anggaran atau plafon anggaran yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan masing-masing daerah. Selanjutnya, apa yang disebut dengan BTL dan BL dalam APBD. Dalam APBD terdapat dua jenis pengompokan istilah mengenai belanja utama, yaitu BTL, belanja tidak langsung, dan BL, belanja langsung, di mana belanja tidak langsung ini merupakan pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tertentu. Artinya, belanja ini tetap harus dibayarkan meskipun tidak adanya suatu kegiatan dalam sakit. Sedangkan BPK ini merupakan lembaga negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hasil pemeriksaan dari BPK ini berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang biasanya dituangkan dalam bentuk opini audit, yaitu pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Sementara belanja langsung ini merupakan pengeluaran yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program, kegiatan, atau subkegiatan pemerintahan daerah, di mana belanja langsung ini digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan, pelayanan publik, atau program prioritas yang menghasilkan output atau hasil nyata bagi masyarakat, di mana komponen belanja langsung ini meliputi belanja pegawai yang terlibat dalam kegiatan tertentu, belanja barang dan jasa untuk pelaksanaan kegiatan, serta belanja modal untuk pembangunan dan pengadaan aset daerah. Dengan kata lain, BTL ini menggambarkan pengeluaran rutin yang bersifat administratif, sedangkan BL ini menggambarkan pengeluaran produktif yang secara langsung mendukung pencapaian untuk tujuan pembangunan daerah. Nah, selanjutnya, apa yang disebut dengan sakit, BPK, opini, WTP, WDP, disclaimer. Yang pertama adalah sakit. Sakit ini merupakan sistem yang terintegrasi di mana seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk
merencanakan dan mengimplementasikan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya. Sedangkan yang kedua BPK. BPK ini merupakan lembaga negara yang independen bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, bank usaha milik negara, atau lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, opini BPK, itu berupa WTP, WDP, dan disclaimer. Yang pertama, opini BPK ini merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang didasarkan pada 4 kriteria utama. Yang pertama, standar akuntansi pemerintahan atau SAP, efektivitas sistem pengendalian intern atau SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan. Yang pertama terkait WTP ini merupakan wajar tanpa pengecualian, di mana pemerintah daerah telah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kasnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP tanpa adanya kesalahan material yang signifikan yang menunjukkan akuntabilitas keuangan yang baik. Yang kedua, WDP itu merupakan wajar tanpa pengecualian. Wajar dengan pengecualian, di mana laporan keuangan wajar itu kecuali untuk pos-pos tertentu yang secara material telah dikecualikan. Auditor menemukan adanya salah saji atau penyimpangan material yang signifikan pada pos atau akun tertentu. Namun dalam hal tersebut tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Pemerintah daerah ini perlu segera memperbaiki pos tersebut. Yang ketiga, tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinions. Artinya auditor ini tidak memberikan pendapat atas kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Kondisi ini terjadi karena lingkup pemeriksaan yang dibatasi secara signifikan oleh pemerintahan daerah, atau karena adanya ketidakpastian yang sangat material sehingga auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan kewajaran laporan keuangan tersebut. Sehingga opini ini merupakan yang terburuk dan mengindikasikan adanya masalah serius dalam tata kelola keuangan. Kemudian pembahasan selanjutnya apa yang disebut dengan SOP berisi SHSR, SPPD, ASN, PNS, dan P3K. Standar operasional prosedur atau SOP ini merupakan dokumen tertulis yang memuat serangkaian instruksi atau langkah-langkah baku yang harus diikuti secara konsisten dan menyeluruh oleh seluruh pegawai dan melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu. SOP ini berfungsi sebagai panduan kerja untuk memastikan bahwa seluruh tugas dilaksanakan secara sama, baku, sistematis, dan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Kemudian mengenai aparatur sipil negara atau ASN ini merupakan profesi bagi pegawai pemerintah yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai negeri dengan perjanjian kerja atau P3K. SOP ini berkaitan dengan ASN yang sangat banyak, misalkan dari SOP rekrutmen, SOP disiplin, dan SOP pengajuan cuti. Yang kedua, mengenai pegawai negeri sipil atau PNS, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai atau NIP secara nasional. PNS ini memiliki hak pensiun dan status kepegawaian yang bersifat permanen. Selanjutnya yang ketiga, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K ini merupakan warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu diangkatnya berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahannya. Berbeda dengan PNS, P3K ini tidak memiliki hak pensiun, tetapi mendapatkan gaji, tunjangan, dan jaminan hari tua sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Selanjutnya mengenai SPPD atau Surat Perintah Perjalanan Dinas. SPPD ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang kepada seorang pegawai ASN
baik PNS atau P3K, yang berisi perintah untuk melakukan suatu perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Terkait SOP, dalam melakukan perjalanan dinas ini diperlukan SOP pengajuan atau penerbitan SPPD yang mengatur alur pengajuan, persetujuan, penetapan standar biaya perjalanan dinas, hingga prosedur pertanggungjawaban dan pelaporan hasil perjalanan dinas. Selanjutnya, SHSR atau sistem hasil dan standar rata-rata. Ini merupakan konteks yang kemungkinan besar merupakan kekeliruan dalam tingkatan atau yang spesifik dalam kepegawaian negeri ASN. Selanjutnya, apa itu yang disebut dengan BMD, BLUD, dan SIPD? Yang pertama adalah barang milik daerah atau BMD. BMD ini merupakan semua aset yang dibeli dan diperoleh atas beban APBD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMD ini mencakup segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kedua, BLUD. BLUD ini merupakan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu merupakan satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, namun diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Di mana konsep BLUD ini meniru konsep Badan Layanan Umum atau BLU di tingkat pusat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik, karena BLUD ini merupakan satuan kerja yang menggunakan dana pendapatan atau tarif layanan yang perolehannya secara langsung tanpa harus menyetorkan kepada kas daerah. Contoh penggunaan BLUD ini seperti pada rumah sakit umum daerah, puskesmas tertentu, politeknik daerah atau UPTD, pengelola laboratorium atau parkir. Selanjutnya, sistem informasi pemerintahan daerah atau SPPD ini merupakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, dan pembangunan daerah. Jadi, SPPD ini berfungsi untuk menciptakan suatu sistem informasi terpadu dan terstandarisasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai alur evaluasi kinerja pemerintahan daerah dilihat dari sejarah terbentuknya ilmu pemerintahan. Dalam suatu bagan yang membagi antara ilmu pemerintahan di Indonesia berdasarkan dua aliran besar yang mempengaruhi, yaitu aliran Eropa kontinental dan aliran Anglo-Saxon atau yang biasa dikenal Amerika. Jadi yang pertama, aliran Eropa kontinental atau model unitaris, di mana aliran ini menekankan pada konsep model unitaris dan authority mengenai kewenangan. Pemerintahan nasional dan kewenangan di aliran ini, yaitu ciri utamanya adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintahan nasional ke institusi pemerintahan nasional. Ini berarti kekuasaan utama terpusat pada pemerintah pusat. Yang kedua, dalam asas pemerintahannya, praktik pelimpahan kewenangan diwujudkan melalui desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Praktik di aliran ini juga harus disertai dengan kelengkapan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi. Keterkaitan dengan evaluasi kinerja daerah, yaitu sistem evaluasi di Indonesia ini khususnya pada di elemen dekonsentrasi dan tugas pembantuan sangat dipengaruhi oleh aliran ini, di mana evaluasi kinerja memastikan bahwa daerah menerima pelimpahan kewenangan atau dekonsentrasi atau tugas tertentu. Tugas pembantuan telah menggunakan personil, peralatan, dan pembiayaan yang diserahkan untuk mencapai suatu hasil yang ditetapkan oleh pemerintah nasional. Yang kedua, mengenai aliran Anglo-Saxon, di mana pemerintah pusat dan daerah ciri utamanya adanya penyerahan kekuasaan dari state atau negara bagian ke sentral,
central state atau pemerintah pusat. Meskipun konsepnya terkesan federalis dalam konteks daerah. Dalam konteks daerah, hal ini sering diinterpretasikan sebagai otonomi daerah yang memiliki kekuasaan asli. Selanjutnya disajikan model pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Berdasarkan bagian dari model pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana evaluasi kinerja pemerintahan daerah ini dapat dipahami melalui sistem hierarki pertanggungjawaban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat sentralistis. Dalam model ini, kepala daerah tidak sepenuhnya mandiri dalam menjalankan pemerintahan daerah, karena garis pertanggungjawabannya tetap mengarah kepada pemerintah pusat melalui jalur birokrasi yang terstruktur. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini, kepala daerah tingkat 1 secara gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri, meskipun juga memberikan laporan keterangan pertanggungjawabannya kepada DPRD tingkat 1 sebagai lembaga perwakilan daerah. Begitu pula kepala daerah pada tingkat 2, yaitu setara bupati atau wali kota, bertanggung jawab kepada gubernur yang kemudian berjenjang naik ke Menteri Dalam Negeri dan akhirnya ke Presiden, serta memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD tingkat 2. Dari struktur ini dapat dilihat bahwa evaluasi kinerja pemerintah daerah bersifat vertikal dan hierarkis, di mana pusat memiliki kontrol kuat terhadap daerah dan pemerintahan daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, bukan sebagai entitas otonom yang bebas, atau bukan sebagai entitas otonom yang bebas menentukan arah kebijakannya sendiri. Evaluasi kinerja daerah pada masa itu juga lebih menekankan pada kepatuhan terhadap kebijakan nasional, pelaksanaan instruksi pusat, serta administrasi pemerintahan yang tertib, bukan pada hasil kinerja atau dampak pembangunan daerah. Dengan demikian, dapat dilihat dari alur pertanggungjawaban berdasarkan bagian tersebut, sistem evaluasi kinerja pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sebagai bawahan pemerintah pusat, di mana mekanisme akuntabilitasnya bersifat top to down, yang penilaian kinerja lebih berorientasi pada pelaporan administratif dan loyalitas terhadap pemerintah pusat, bukan pada efektivitas pelayanan publik atau pencapaian kesejahteraan masyarakat daerah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai model pertanggungjawaban kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Di mana berdasarkan model dari bagian tersebut dapat dipahami bahwa adanya alur evaluasi kinerja pemerintahan yang menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemerintahan dari segi sentralistik menuju sistem yang desentralistik atau otonom. Di mana pergeseran ini sejalan dengan perkembangan ilmu pemerintahan modern yang mulai menekankan pada prinsip governance, yaitu pemerintah yang partisipatif, akuntabel, dan berbasis data kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekedar kepatuhan kepada pemerintah pusat. Jika dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, perubahan ini menunjukkan lahirnya era baru dalam manajemen. Model ini menunjukkan lahirnya era baru pada manajemen pemerintahan yang menempatkan daerah sebagai subjek otonomi. Pemerintah daerah ini diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sementara pemerintah pusat ini berperan sebagai pengawas dan pembina. Dalam konteks evaluasi kinerja, hal ini berarti penilaian terhadap pemerintah daerah tidak hanya berdasarkan pada kepatuhan terhadap pemerintah pusat, tetapi lebih pada kemampuan daerah untuk mencapai kinerja pembangunan pelayanan publik dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai model pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di mana berdasarkan bagian tersebut dipahami bahwa adanya alur evaluasi kinerja pemerintahan daerah pada masa ini telah mengalami suatu perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Model ini mencerminkan adanya prinsip good governance
atau tata kelola pemerintahan yang baik sebagai hasil perkembangan ilmu pemerintahan modern, di mana penyelenggaraan pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan pemerintah pusat saja, tapi juga berfokus pada akuntabilitas publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam model ini, kepala daerah ini memiliki 3 arah utama dalam mekanisme pertanggungjawabannya, di mana yang pertama, kepala daerah ini menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri, di mana laporan ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Yang kedua, kepala daerah ini menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD kepada DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Jadi LKPD ini sebagai bahan bagi DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Kemudian yang ketiga, kepala daerah ini wajib memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau ILPPD atau RPPD kepada masyarakat sebagai wujud dari transparansi publik agar masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan tugas secara efektif dan bertanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kenapa ke BPD 1 panah berbeda dengan DPRD yang 2 panah? Jadi berdasarkan bagian tersebut, kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, alur evaluasi kinerja pemerintahan di tingkat desa ini menggambarkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang merupakan hasil perkembangan dari ilmu pemerintahan modern. Di mana model ini menunjukkan bahwa adanya pemerintahan desa yang telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Di mana kepala desa saat ini tidak bertanggung jawab secara administratif kepada atasan, tetapi juga secara moral dan sosial kepada masyarakat. Dalam model tersebut, kepala desa ini memiliki 3 arah utama dalam mekanisme pertanggungjawaban. Yang pertama, kepada bupati atau wali kota melalui LPPD desa sebagaimana diatur dalam pasal 27 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Laporan ini bersifat vertikal, menunjukkan hubungan koordinatif antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, kepada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa melalui laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa atau LKPPD desa. Ini sesuai dengan pasal 27 huruf B, di mana hubungan ini bersifat horizontal karena BPD ini berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat desa. Hingga dalam bagian tersebut terlihat bahwa arah panah BPD ini hanya satu, karena kepala desa menyampaikan laporan bukan melakukan pertanggungjawaban langsung seperti hubungan 2 arah. Jadi antara kepala daerah dan DPRD pada hubungan tingkat kabupaten atau kota, artinya BPD ini memiliki fungsi pengawasan, tapi tidak untuk memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa secara langsung. Dan selanjutnya yang ketiga, kepada masyarakat melalui informasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau IPPDS sebagaimana diatur dalam pasal 27 huruf C. Jadi hal ini merupakan bentuk akuntabilitas publik di mana masyarakat berhak mengetahui dan menilai kinerja kepala desa secara terbuka. Jika dilihat atau dinilai dari sejarah terbentuknya ilmu pemerintahan, model pertanggungjawaban kepala desa ini mencerminkan pergeseran paradigma dari paradigma lama yang bersifat otoritatif dan sentralistik, di mana pemerintah pusat ini mengendalikan seluruhnya jalan pemerintahan, menuju paradigma sekarang ini yaitu merupakan paradigma pemerintahan partisipatif atau governance, yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pemerintahan. Ilmu pemerintahan modern menekankan bahwa pemerintah harus diukur berdasarkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat, bukan sekedar kepatuhan semata atau kepada aturan administratif. Selanjutnya terkait pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kinerja perencanaan daerah.
di mana terdapat contoh visi sebuah Kabupaten X dan Y di bawah ini, yaitu yang berbunyi terwujudnya Kabupaten X yang damai, maju, sejahtera, demokratis, dan tangguh, serta berdaya saing di atas landasan cinta kasih, kejujuran, keadilan, dan kerja keras. Dibandingkan dengan visi Kabupaten Y, yaitu Kabupaten Y yang maju berbasis budaya, Y, yang unggul di bidang kelautan, perikanan, pariwisata, serta pertanian. Sehingga dibandingkan dengan visi dan misi kepala daerah di daerah saya, yaitu di Kabupaten Tangerang, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing. Tangerang sejahtera semakin gemilang. Dan misi Kabupaten Tangerang terdiri dari 6. Yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan efektif dan efisien. Yang kedua, mewujudkan perekonomian yang kuat, produktif, dan berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan kesehatan yang berkualitas. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Yang keenam, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Di mana dapat kita simpulkan mengenai fokus dan kejelasan dari visi misi tersebut, di mana visi ini sangat berfokus pada dua tujuan yang dapat diukur secara statistik dan administratif, di mana kesejahteraan dapat diukur dengan UPM, dari tingkat kemiskinan atau pengangguran, dan daya saing diukur dengan pertumbuhan ekonomi atau investasi atau inovasi. Visi Kabupaten Y ini sulit dikerjakan atau kurang seimbang karena visi ini memiliki keunggulan dalam atau fokus dalam sektor kelautan, perikanan, pariwisata, atau pertanian, tetapi memiliki potensi kesulitan, di mana kata kunci yang sulit diukur. Frasa berbasis budaya Y ini merupakan konsep yang abstrak. Jika menerjemahkannya menjadi KU, sasaran atau program yang disepakati dan dianggarkan akan sangat menantang dan rawan interpretasi subjektif. Kemudian kesenjangan sektoral, di mana visi ini terlalu fokus pada sektor primer atau pariwisata dan kurang eksplisit menyebutkan isu-isu atau dasar administrasi pemerintahan yang vital seperti kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, atau infrastruktur dasar. Mengenai visi Kabupaten X yang sangat sulit dikerjakan atau terlalu luas dan normatif. Visi dari Kabupaten X ini mencakup terlalu banyak aspek yang menjadikannya sangat sulit untuk diimplementasikan sebagai dokumen perencanaan. Di mana dalam visi ini itu adanya ketidakfokusan yang mencakup 7 kata kunci hasil, yaitu damai, maju, sejahtera, demokratis, tangguh, dan berdaya saing. Di mana jumlah ini terlalu banyak dan akan menyebabkan penyebaran anggaran dan program yang tidak baik atau tidak fokus. Memasukkan nilai-nilai moral atau etika, cinta kasih, kejujuran, keadilan, atau kerja keras ini sebagai alasan dalam rumusan visi formal LPDM ini akan sulit dan tidak tepat. Di mana nilai-nilai ini merupakan bagian dari budaya kerja, bukan target dari hasil pembangunan yang penting untuk diukur atau dapat diukur secara administratif. Menurut saya, visi dan misi kepala daerah di Kabupaten Tangerang ini paling unggul. Kenapa? Karena dalam visi Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing paling unggul karena memenuhi 3 prinsip utama dalam administrasi pemerintahan daerah. Yang pertama, keterukuran atau measurability, di mana tugas utama administrasi adalah mengelola sumber daya dan mengukur hasilnya. Kata sejahtera dan berdaya saing ini merupakan istilah kunci dalam pembangunan nasional yang memiliki indikator baku. Sejahtera diukur melalui indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran terbuka. Berdaya saing diukur dalam pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, dan kemudahan berusaha. Ini membantu perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah dapat dengan mudah menetapkan indikator kinerja utama atau IKU, target, dan menyusun program logis dan achievable. Kemudian yang kedua, keselarasan fungsional, di mana visi ini secara inheren mencakup hampir semua urusan wajib perangkat daerah. Daya saing mendorong peran dinas penanaman modal, dinas perdagangan, dinas perindustrian,
kesejahteraan mencakup peran dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas sosial. Pencapaian keduanya memerlukan peran dinas pekerjaan umum dalam infrastruktur dan Bapeda dalam perencanaan dan tata kelola. Yang ketiga, kejelasan arah strategis. Berbeda dengan visi Kabupaten X atau Y sebelumnya yang terlalu abstrak dan mencampurkan nilai etika dengan target pembangunan, visi Kabupaten Tangerang ini memberikan arah strategis yang lugas. Ini menghindari pemborosan energi dan anggaran untuk mendefinisikan dan mengukur hal-hal yang tidak dapat diukur, seperti misalkan cinta kasih atau damai, dan memastikan fokus tetap berada pada peningkatan kualitas hidup dan ekonomi.